Gue cuma bisa ngucap ya subhanallah, Allah Akbar kata gue. Gue mungkin nggak tahu ya, di bawah alam sadar gue itu ada Lu mandi. Mandi situ. Buset. Enak, oleh kan air panas dulu, air hangat ya kan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa Emang kita mau ngapain? ya, biasa kita lagi buat channel aja. Asik dah. Berarti konten nih. Oke. Biar kayak orang-orang gitu ya. Yoi. Kelihatan nggak, Bon? Si Pak Lu gimana tuh tampilannya? Lu ganteng banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini tripodnya ketinggian, Cok. Ya. Lah betul. Keburu pulang abangnya. Mm. Nih serius nih kita bikin konten nih. Serius lah. Konten konten apaan dul? Konten apaan? Yang bermanfaat lah. Yang bermanfaat bagi kalangan apa nih? Kalangan menengah ke bawah ya. Iya. Kalau ke atas mah udah pada orang-orang pintar semua, Bro. Mungkin Fungsinya kan menengah ke bawah aja. Iya. Aduh, udah belum? Jar, ke kiri dikit, Jar. Rip, ke tengah, Rip. Ya, ada yang dempet amat. Udah, lu jangan lama-lama, Gini Bor. aja. Natural aja sih. Asik dah. Iya, nu kelihatan nu layar belakangnya. Pakai salam kan nih? Ya salam lah buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik. Selamat datang Bor di channel kita nih ya kan. Apa nama channelnya nih? Penpor. Penpor Channel. Iya, iya. Kita berarti ngebahas tentang apa nih di sini nih? Ya pengalaman kita sih. Pengalaman Saat pas waktu kita awal mendaki. awal mendaki. Iya. Boleh, siap. Berarti siapa yang mau duluan yang cerita nih? Lu Rip? Kayaknya dari kanan enak nih. Iya. Kalau yang jelek-jelek, Enggak, jangan dari kanan. Gue masih baru. kalau yang Yang jelek yang udah lama aja dah, udah dah, yang lama aja. Kagak. Iya, betul. Yang Ini agak kan- lamaan. ini kan kita ngasih Apa tuh? ya bermanfaat lah ya kan. Iya. Itu dari kanan. Iya betul. Tapi kalau yang tidak bermanfaat kayak judi itu dari kiri ya. Tai, Nggak boleh tai. ya kan. Masa juga. Berarti gue duluan cerita. Iya, nih. dari kanan. Yang ngebuka berarti yang cerita. Boleh. Pertama gue naik gunung ke Cikuray Bor. Itu awalnya gue kena doktrin sama si kampret ya atau si Wendry itu. Jadi gini ceritanya. Terus lu orang nonton kampret panggil Hah? kampret Iya. nggak apa-apa itu. Apa biarin aja ya kan. Paling demen dia dipanggil kampret. Betul. Jadi awalnya gini, gue masih satu gawean sama dia. Jadi kalau istirahat nih, gue cerita tentang bahas. Dulu gue masih main di balap gue, Oh, gitu. anak racing lah, masih apa ya, doyan capek-capekan, Doyan cabai pedes. doyan ini ya, kecepatan ya. Nah, HP-nya Asia bukan? Ngacak nomor dapat. Bukan, gue udah nggak main Asia waktu pas itu. Dulu gue udah megang BB Gemini. Bebek ini udah Keren, keren lu keren, Cok. keren. Zaman BB ya. Main. Oh, udah zaman BB mantap. Udah intinya gue, jadi si Wendry ini gedek sama cerita gue. Jadi setiap gue istirahat, dia Balap. emang tongkrongan gue kalau ngobrol sama dia tuh begitu mulu. Gue bosen Jar denger cerita lu balap mulu katanya. Lalu kenapa lu, kata gue, kagak seneng gue gitu nih kan. Kagak, gue bosen aja denger cerita lu katanya. Nggak berantem kan? Nggak Emang mungkin berantem. nggak masuk dari genre dia. Bisa mungkin jadi, ya. bisa jadi. Terus kata dia gini, masih mendingan cerita gue katanya. Cerita lu apaan, gue Ada bilang. cerita tadi tuh. Iya. Nah dia cerita tentang gunung dah tuh. Gue bilang, ya lu dapet gunung apa sih? Maksudnya lu dapet enaknya di gunung, di gunung apa? Lu awal-awal Kata- nggak tahu dah tuh ya Iya. tentang permasalahan apa sih cerita di gunung gitu. Iya, kata dia, lu bisa ngomong kayak gini karena lu belum ngerasain Jar, katanya. Set. betul. Dalam hati gue kepancing nih kan, Iya. bukannya kepancing emosi, maksudnya kepancing kepengen tahuan gue Iya, nih. pengen tahu lah ya. Ya cuman gue nggak langsung mengiyakan gue naik gunung Iya. pada saat itu. Jiwa muda aja ya, pengen Iya. tahu gitu. Nah, cuman beberapa hari tuh dia ngedoktrin gue mulu nih. Oh iya, lu kapan naik gunung? Bla 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 segala macem yang dijelasin sama dia. Ntar dah kata gue, kalau gue ada duit, ya lah gunung-gunung yang deket aja dulu, dia bilang gitu kan. Dari situ
gue kepikiran nih kan. Mm. Nah kan gue dulu tuh gawe Sabtu Minggu libur ya, Iya betul. prepare Berarti dah PNS tuh dong? ya semacam PNS Wah, PNS tapi bukan PNS ya kan. luar Intinya gue biasa. Sabtu Minggu libur, gue pada saat itu gawe enak dah. Nah pas gue ada waktu kayak gitu gue tanya, Wen lu kapan Wen naik gunung? Lu ngapa bisa nanya kayak gitu? Kagak, gue pengen aja, seru juga kan, seru kan katanya. Lu denger aja seru, gimana ngerasain, dibilang gitu ya kan. Boleh dah kalau kata gue. Ntar kalau gue sama tim perang gue naik, gue ajak lu. Siap kalau kata gue. Udah, ketika itu emang deh pada saat itu ada acara naik juga tuh ke Cikuray itu. Oh. Gue diajak, Jar, ayo Jar, kata lu mau ke Cikuray. Siap kalau kata gue. Siap. Daerah mana itu katanya? Daerah Garut dia bilang. Nah terus gue nggak mau bete juga nih, gue ngajak temen gue nih, ada satu lagi. Gue tanya, lu mau naik gunung nggak? Kemana katanya? Daerah Garut. Wah seru tuh kayaknya tuh. Jadi gue pikir ya kan, biar ada teman satu lagi nih biar nggak bete. Temen gue mau ngikut tuh. Udah itu kan, gue awam ya, masih awam maksudnya. Tapi bener-bener nggak tahu lah. Di situ lu yang baru naik tuh berapa orang itu, apa lu nggak tahu sama sekali siapa aja yang udah naik itu kan, namanya awal-awal gitu. Ya intinya pas gue ketemu sama tim perangnya si Wendry ini, dia orang yang udah pernah naik. Jadi gue cuma sama temen gue doang nih yang belum pernah naik ke gunung gitu kan. Akhirnya gue tanya, Wen, yang harus dibawain apa aja Wen kalau gue pengen ke gunung? Lu kalau bisa bawa jaket yang sweater lah paling ini katanya. Sepatu Jar lu bawa katanya. Duit nggak duit? Oh duit itu mah pasti bor, gila lu. Itu mah udah intinya ya kan. Namanya duit. Iya betul-betul sih. Gue mikir kalau sweater, kalau jaket gue ada, cuman jaket motor nggak apa-apa nih. Jangan jaket motor juga lah katanya. Jaket motor mah nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu iniin ke badan banget, maksudnya nggak terlalu bikin anget badan. Berat juga ya? Kalau bisa mah lu kata, dia bilang apa sebutannya tuh, polar gitu. Oh, Yang jaket polar. Jaket polar, cuman kan gue nggak paham sama kayak gitu. Terus akhirnya dari situ gue kepikiran, sebenarnya sih yang namanya gue obrolan naik gunung itu, sebelum gue kenal sama Wendry, gue diomongin terus sama sepupu gue nih perempuan, dia mau deh melalang buah anak mana ya dah. Jar lu nggak pengen naik gunung Jar katanya. Wah agak lah kata gue, capek buat apa nih kan. Mikirnya gue dulu begitu. Akhirnya pas gue kontak sepupu gue nih, lu peralatan apa aja, kenapa lu katanya? Gue pengen naik gunung, serius sama siapa aja, sama temen gue nih katanya. Gue ada sepatu, dibilang sleeping bag sama tas dia bilang. Nah gue baru keingetan tuh si Wendry, dia bilang gue disuruh bawa sleeping bag. Gue nggak paham nama sleeping bag kapan. Ternyata sepupu gue punya dul. Sepupu gue punya, gue pinjem dah tuh ya kan. Kita berangkat ya akhirnya nih. Nah gue tanya, selama gue ngeliat dia orang sebutannya packing tuh. Kalau gue kan kalau gue ngeliatnya cuma siap-siap doang, tapi dia orang ada kayak biasa ngerapihin lah. Iya, dia ada sebutan itu ya kan, dia katanya lah, apa gitu. Jar patungan logistik. Gue mikir logistik apaan kata gue. Ya buat makan di sono. Berapa satu orang? 20.000. Gue patungannya tuh. Ya gue tahu tuh namanya logistik kayak apa kan, kita belanja kayak apa kan. Dibikin list dulu dah tuh. Belanja di pasar apa nih? Sini nih. Pasar induk. Bukan pasar induk, desa. pasar Ampera. Oh, pasar desa sini. Iya, pasar desa ya. Iya, pasar desa. Iya, dulu ada masih di situ. rame. Iya, pasar Poris juga. Kalau bahan di situ nggak ada, kita cari ke Poris, pasar Poris. Udah dari situ, udah kayak mama lah intinya lah. Yang gue yang biasanya gue nggak belanja kan, tiba-tiba gue prepare mau naik gunung, jadi belanja sayur gitu kan, beras, minyak, gula. Udah tuh, udah kelar dari situ, packing dah tuh. Gue liat, ya namanya gue baru pertama kali ngeliat orang packing naik gunung, oh begini caranya. Jadi itu gue perhatiin terus tuh di orang caranya. Cuman kan bicara kayak gitu kan butuh keterampilan ya, butuh betul. Maksudnya nggak wah amat, tapi emang harus ada keterampilan ya, menata gitu, menata si apa logistik ini kan. Gue nantiin aja. Udah dari situ kita udah siap-siap nih. Gue nanya, Wen, kita mau kemana Wen? Ke ini apa, pasar induk. Pasar induk ngapain kata gue, karena kan gue pikirnya waktu itu kalau perjalanan itu gue pikirnya ke bis, maksud ke terminal gitu ya kan, ke terminal ya kan, tempat bis lah. Iya, ini kok ke pasar induk. Gue tanya, Win, kok ke pasar induk kan? Emang kita naik kapan? Naik truk sayur. Anjir kata gue. Serius, gue kaget, truk sayur kata gue. Kita duduk-duduk sama
sayuran kata gue. Ya kagak juga lah katanya, kok bisa-bisa. Gue Iya. sampai mikir ya, bisa-bisanya kan. Nggak ada sih namanya? pikiran lah ibaratnya kok Iya. kita nggak sampai naik truk sayur gitu Iya. ya gitu. Buset. Makanya pengalaman pribadi gue juga perjalanannya lumayan gue pikir jauh kan ya. Itu naik truk sayur baru kali itu. Iya. Selebihnya gue naik bis kalau nggak motor udah. Nih kok truk sayur gitu loh dul. Kayak enggak aja gitu. Ya ternyata bener kita ngelewatin pasar induk itu ya, banyak orang yang jualan sayur segala macam Iya. ya kan, pasar induk ya kan. Pasar. Dan ternyata pas sampai sono rame dul penduduk lagi apa ya, penduduk nih. Nah gitu. Rame Rip. Buset tuh Oh. apa emang 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 apa ya? kiblatnya apa Emang emang kayak emang udah transportasi apa gimana tuh dul di terminal gitu kali ya. pasar induk gitu dul? Ya kalau bisa dibilang ya Tangerang itu kalau buat main Jabar transportasi yang Efektif lah ya, paling apa sih, paling mudah lah ya. bikin ceritanya banyak ya pasar induk. Udah gitu emang maksudnya emang mudah kan ditemuin gitu ya. Iya, kita berangkat dari sini 3 orang, di sana bisa jadi 1 truk gitu kan. Buset. Iya. Malah nggak janjian. Itu yang gue rasain. Jadi Malah nggak rame ada janjian. satu Iya, Tangerang gitu. kayak tau gak lo, kayak takbir keliling. Iya betul. Gue ngerasain tuh, anjir kata gue baru ngerasain Iya. tuh. Jadi bukan kelompok kita doang yang banyak juga di sana, banyak gitu yang bakal mau naik gunung lah ibaratnya gitu ya. Iya. Udah tuh gue tanya kan, kita berangkat kira-kira jam berapa Wen? Jam 2. Bang, saat kita di sini masih jam 11, jam setengah 12 kurang lebih. Oh iya betul. Berarti masih lama ya. Gue tanya, Wen, kita nyampe sono jam berapa Wen? Subuh jar, dia bilang. Oh subuh ya, lama juga ya. Ya iyalah. Jadi dia di nama dia yang udah sering ya kan. Oh kalau kata dia, pokoknya intinya kalau mau ke gunung daerah Garut, naiknya di sini semua jar, dia bilang gitu. Entah itu mau ke Pandayan, entah itu mau ke apa? Guntur. Emang karena dia ngomong itu dia tahu sih ya, Emang udah pernah. jalan ke sana. Oh gitu ya katanya. Makanya lu kalau suatu saat lu mau ke sana lagi, lu pasti lewat sini lagi, maksud naik dari sini, Masih dia dari bilang situ gitu. lagi. Karena emang transportasi paling mudah dari Tangerang tuh di sini. Sebenarnya bukan paling mudah, paling irit. Iya. Betul. Iya, gue mikirnya apa karena ongkosnya murah kan, gue namanya kita omprengan nih kan. Iya, iya. Ngeteng lah ya gitu. Gue tanya, Wen, emang kita nggak diraja sama polisi, Wen? Ya kagak lah, katanya lo tol mah katanya. Makanya ntar kalau udah nyampe tol jangan pada berdiri, dia bilang gitu. Tiduran. Oh, jadi pada duduk aja gitu di Duduk kadang kalau emang masih space-nya truk itu masih duduk. space-nya masih muat, ya lu bisa tiduran. Gak boleh soalnya Iya. kalau kita sampai nongol. Emang kelihatan di tol nggak boleh sih ya. Rip, rokok. Ayo, sip. Gua kalau denger Pajar cerita, ini kayak ngantuk Lupa ya. gitu kan. Kayak ngantuk. Kalau gue lupa ngerokok, Aduh. sampai dia serius sekali loh. Luar biasa. Menghayati banget ya. Iya. Enggak, emang itu gue cerita apa yang gue rasain pada saat itu. Nah itu kan baru perjalanan gue ke ini, maksudnya baru menuju ya. Belum gue cerita tentang ke apa ya, treknya. Di gunungnya lah. Iya. Ya. Nah gue emang bener tuh kurang lebih jam 5:30 ya nyampe lah. Pom bensin nggak salah ya? Pom bensin bukan sih? Kita Kalau- turunnya? Cikuray, jalur pemancar ya? Iya pemancar, Bensin. iya pemancar itu. Kita lo pemancar tuh. Ya, gue sih masih jiwa semangat ya kan, walaupun ngantuk dikit ya kan, namanya gue masih Super ya, masih super. pengen tahu banget kan. Gue dikasih dah tuh. Jadi gue intinya gue cuman bawa air berapa botol gitu kan. Mungkin ada orang paham kali karena gue baru ya kan. Maksudnya nggak, ya untungnya abang-abang situ nggak terlalu natar gue banget tuh. Singkat cerita kita udah masuk deh nih perkebunan warga. Gue masih semangat tuh, cuman pas nyampe mau masuk ke lumayan rada rimbun nih pohonnya, wah itu gue standing bor kayaknya nih kepala kayak pakai helm, tau lu. Mantan anak balap. Palanya udah standing. Jadi dari bawah langsung ke atas. Jadi Ngap, kayak Cok. darah langsung ini ya. Iya, ngap. betul, kaget Buset. ya. Emang gue kan di briefing nih sama abang-abang situ. Oh ya kalau lu pada capek teriak aja ya break katanya. Cuman jangan kebanyakan break juga katanya. Iya. Siap bang kalau kata gue. Udah gue teriak tuh break ya kan. Pada nengok tuh belakang. Ngeliat muka gue pucet ya kan. Wih lu nggak apa-apa lu katanya, kata si Wendry. Napas gue kayaknya habis bor kata gue gitu ya kan. Gila lu ngap-ngapan gue. Ngap. Yaudah lu tiduran dulu dah. Temen gue juga ternyata nggak nyanggupin juga tuh. Malah dia minta
ngajak pulang lu. Waduh. Parah, orang baru nyampe udah minta ajak Lu, pulang. lu bawaan lu ke gunung sampai kayak mau camping apa kalau pindahan gitu kali ya? Gue cuma dikasih 3 botol air doang di tas Oh, gue. bawa air tuh. Iya, ya namanya belum biasa, Berarti Bor. 3 botol air itu ukuran berapa itu? Ya botol yang segini. Yang 1,5 liter itu. Iya. Oh. Berarti ukuran 4 liter ada tuh 4 liter. Kurang lebih lah segitu. Kan belum sama inian gue kan, baju-baju gue gitu kan. Mau gue juga dibilangin kalau lu baju jangan kayak orang pindahan juga lu, bawa 1 setel atau 2 setel aja cukup buat balik, maksudnya buat ganti pulang gitu Ganti kan. pulang. Cuman nggak banyak, gue juga bukan tas gunung begitu lah yang gue bawa, ya tas biasa. Itu awal mulanya itu pendakian di Cikuray itu cuacanya bagaimana dulu? Cerah. Hujan apa cerah? Cerah. Alhamdulillah cerah ya. Cakep orang sampai gue turun cerah banget tuh. Oh, gitu. Cuman kebayarnya sih hasil dari naik gunung itu kapok. Dalam arti kapok gimana ya, tapi setelah gue kapok itu ada yang sesuatu yang kayak terpanggil, tau gak lo? Kayak Ada ada sesuatu momen- yang lu rindukan atau Iya, gitu iya, ya. momen nih. Karena yang gue rasain itu ketika ngecamp nih, Bor. Hmm. Gue ngeliatin video orang pada buka tenda ya kan. Buka logistik ya, yang maksudnya makanan yang di orang Iya, disebut iya. logistik itu kan dibuka deh tuh. Tapi itu pas pasang tenda itu pada bisa nggak Pak, masuk tenda itu, maksudnya gimana kan namanya baru-baru kan. Kan yang baru Kan pengen ada tahu abang-abangan. gitu. kan ada mabangan. abang-abangan. Yang baru itu gua sama temen gua doang. Gitu. Temen gua juga jongkokan ngeliatin begini kan. Udah dari situ dia nih masak gua liatin ya kan. Gue yang nggak biasa di rumah nggak masak jadi ikutan masak, ini segala macam deh tuh Ya kan. kali disuruh-suruh, weh lu tuh pasang tenda Pasti. belajar gitu Oh, kan. enggak, gila lo. Gila, Yang kan ada namanya tuh kita 2 jam sama nggak berdiri Pertu tuh. ya. Yang ada 2 jam nggak berdiri tuh tenda. Iya. Kacau. Ya, berdiri lah tenda, kita masuk kopi. Ya asiknya di situ kita ngobrol bareng ya kan. Maksudnya kita ngetawain kejadian selama di trek, kenapa-kenapanya gitu. Ya pokoknya capek sama keselnya itu Kebayar. ya kebayar, walaupun gue belum ke apa sih namanya view gitulah. Gue nggak iya, patokan iya. ke situ, Bor. Awalnya gue intinya gue mau tahu aja nih Iya. di atas gunung gimana gitu Iya, ya kan. belum tahu kalau di sana tuh bakalan dapat momen yang Itu nggak view-nya itu gue nggak indah, kepikiran atau ke belum situ, gue kepikiran ya? nggak kepikiran ke situ. Nah, itu di pemula lu misi-misis dapat itu? Belum Lu belum dapat? bukannya belum sih, mungkin gue belum terlalu ini banget kali ya, belum terlalu Kayak sebodo amat lah ya kan. bodo amat. belum kepikiran mungkin Bu. Iya. Tapi larang-larangan sebelum, kan biasa kan pemula tuh Pasti. senior pasti ngasih Ngebilangin, larangan gitu. gue dibilangin gini doang sih, ya, kalau lu di gunung jangan sama kayak di kota, kekonyolan lu gitu. Maksudnya dalam arti kata lu sering ngomong jorok nih, ya lu jangan ngomong jorok di gunung. Kalau lu apa sih namanya, dari buang air Perilaku kecil aja lah, kan ya kan. perilaku Kalau lu gitu. buang air kecil jangan sembarang juga, maksudnya lu perilaku. ada adab lah ibarat kata gitu kan. Mungkin kalau bahasanya mah susumbar mungkin yang nggak Ya, boleh susumbar. ya mungkin. Ya intinya apa yang dibilangin sama abangan gue sih emang masuk akal juga sih gitu. Ya alhamdulillahnya pemula lu bagus. Iya. Larangan itu terucap di saat lu pas baru mendaki lah ya kan. Iya. Sudah terucap ya kan. Jadi kesasananya lu kalau ada larangan begitu ya Udah terbiasa kepatri, ya kan. udah Jadi ibarat edukasi kata udah duluan lah ya, sama udah abang-abang. ketanem ibarat Sebelum- kata. Walaupun nggak ada larangan lu tetap inget ya kan. Iya. Bagaimanapun Pastilah. ya awal mula itu pasti keinget banget. Iya. Alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah. Nih, Poin plus lah. emang ada satu misi. Kalau gue waktu itu misi gue sih cerita sama Sepang Summit gak? Enggak, gue cerita sama si Wendri gini. Wen, gue pengen deh Wen ngaji di atas gunung. Gue bilang gitu, gue pernah ngomong sama si Wendri gitu. Kenapa nggak lu lakuin, Jar? Kalau kata dia gitu. Kayaknya mager Wen, kalau udah capek gue bilang gitu kan. Harus lu lakuin lah, lu coba, dia bilang gitu kan. Ya walaupun kata si Wendri, walaupun gue orang bengal, Jar, ya cukup ngedorong lu aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue terrealisasi. Kuatin lah ya gitu, kuatin niat gitu lah. Iya. Jadi ketika gue maksud gue pengen sholat maghrib nih. Nah gue pengen terusin ke Isya tuh. Gue nggak batalin, nah gue ngaji situ ya.
cuman berapa lembar surat doang sih. Tadi tuh yang tadinya orang pada ketawa, maksudnya ketawa orang benar, maksudnya bercanda-bercanda di tenda yang lain gitu. Ketika gue ngaji, hening, ya. senyap tuh. Senyap ya. Terus Suasana. terus gue denger nih ada tenda sebelah. Ketika dia setel musik, ada yang ngomong nih, matiin tuh. Maksudnya entah itu handphone, entah itu speaker bluetooth ya. Ada yang ngaji. Gue denger tuh samping tenda gue yang akhirnya matiin. Gue ngaji lah sambil nunggu isya. Kan lumayan kedengeran ya dari kota tuh. Kalau ajan itu pada saat itu kedengeran. Kedengeran ya. Karena gue ngasihin waktu itu kedengeran. Ya udah gue kelar, gue ngaji kelar, gue sholat isya. Ya udah di orang ya udah pada asik-asikan lagi. Asik lagi. Musik di setel lagi, ada yang cerita-cerita mereka ketawa, ya udah. Ya bagusnya sih gue nilai di orang respect, Iya. respect Kepedulian itu, dan iya. Ketika ada menghargai gitu kan. Kena banget ya setiap orang tuh kalau ada di gunung ya. Iya. Dan tadinya bengal ya kan, jadi bagaimana gitu ya kan. Iya. Tapi nggak tahu lah kalau balik lagi ke kota. Nah, iya. Itu sih Gitu, Mak. pada itu cerita gue di malam pada saat itu tuh. Akhirnya kita tidur kan. Nah bang gue ngomong gini, ntar sekitar jam 5 bangun ya, kurang lebih setengah 5 lah, kita masak-masak dulu, dibilang gitu kan, buat persediaan summit. Nah gue nggak paham tuh summit apaan. Ya gue sih ikut-ikutan aja kan. Berarti ngecampnya bukan di puncak itu, bukan langsung ke puncak. Bukan, nggak langsung ke puncak. Nggak langsung ke puncak. Nggak langsung ke puncak. Dari situ kita summit. Ya bener, gue cuma bisa ngucap ya subhanallah, Allah Akbar kata gue. Ini kekuasaan Tuhan, gue bilang. Iya. Gue ngeliat view yang kayak gitu, ngeliat si sunrise ini nongol secara perlahan, cuman bisa berkata memuji Tuhan gue gitu ya kan. Iya. Ya ini kebesaran Tuhan gue gitu. Kalau kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, ibarat kata jangan sombong lah. Iya. Jadi gini nih yang gue ambil, yang gue petik dari gue naik gunung nih. Ya pertama satu, lu di atas gunung jangan lihat yang di bawah kecil. Padahal sama, yang di bawah tuh ngeliat lu di atas juga kecil. Sama. Gitu intinya. Sama-sama kecil lah ya. Sama-sama gitu. kecil. Nggak usah sesombong sesumbar itulah. Iya. Udah sih yang gue dapet di situ, yang gue bilang di awal gue bilang kapok, akhirnya kepacu sama pengen lagi. Iya. Akhirnya gue turun, ya udah. Ini sih cerita gue sih begitu. Tahu dah tuh kalau cerita Arif, gantian lu Rip, cerita Rip. Awal mulai bagaimana, Bang? Ya, kalau awal mula gue cerita awal pendakian gitu ya, pemula. Kalau gue inget-inget flashbacknya itu sekitaran tahun 2010-an. Itu sama ke Cikura juga, Dul. Oh, gue lupa sebut tahun nih, gue 2014. Makanya kan gue belum lama banget Iya, kan. makanya. Berarti duluan gue dong. Iya kan gue bilang, lo orang makanya. duluan. Gua nyimak lu dulu nih. Ya, awal-awalnya itu 2010. Nah, di 2010 itu ya biasalah anak tongkrongan kan di kampungan. Berarti dari abang-abangan lo pengen naik gunung. Iya, dari abang-abangan tuh gini doktrinnya, kalau lu belum naik gunung, lu belum jadi anak tongkrongan. Tuh doktrinan yang lebih kerasnya ibaratnya kalau dulu. Ya, terus tercetuslah awalnya pengen naik ke Gede waktu itu. Gede nih. Schedule-nya karena waktu itu di Gunung Gede Pangrango itu kan mungkin belum punya relasi mungkin mereka, tapi atau mungkin ada kendala dari abang-abangan juga yang nggak bisa waktu itu. Jadi di cancel. Nah, dialihkan ke Cikuray waktu itu. Nah, itu dadakan juga tuh kalau nggak salah. Dan itu bawa peralatannya dadakan, Dul. Maksudnya dadakan gimana nih? Dalam arti kata ya seadanya. Oh, seadanya. Dadakan seadanya. Lu mau ikut nggak naik gunung gitu dah bahasanya pokoknya. Oh yaudah, oke, berangkat gitu kan. Ada waktu kan waktu itu udah lulus lah kalau nggak salah. Gue hanya pengen itu di saat dia tuh. Oh, berarti dia nyolong start duluan nih. Karena abang gue kagak ngizinin. Oh gitu. Ya. Iya, begitu kisah aja ya. Doi ini belum bisa berangkat karena memang ada abangnya dulu nih. Belum ada yang izin lah berangkat. berkata ya. Emang kalau nggak salah sih, seingat gue itu gue perdana sama abang dia kalau nggak salah. Perdana itu kalau nggak salah gue naik itu kan, naik gunung itu ada
12 orang Dul. Tapi gue tanya nih, transportasi lu sama ke Pasar Induk juga? Oh iya sama. Sama berarti ya. Udah itu Tangerang tuh ya. satu pusat di situ terminal pendaki. Kiblatnya deh tuh ya. Kiblatnya udah itu Tangerang. Banyak emang di situ yang pada naik lewat situ ya. Sampai ya itu colong-colongan sama polisi juga sih sebenarnya, karena kan yang tadi lu bilang masuk tol itu kan nggak boleh kan. Nah, kelihatan. Ya disitulah awal gua berangkat ke Gunung Cikuray yang di daerah Garut itu. Ya awal pendakian ya awal-awal Semangat. itu kita di apa dikerjain lah. Oh, Kayak kalau di lu ospek lah oh, gitu. kalau lu kena tatar ya. Iya, gua kayak di ospek lah gitu, bawa barang berat lah. Yang packing kan kita nggak tahu packing itu kayak apa gitu. Packing itu kayak apa, tahu-tahu kita suruh bawa aja barang. Dan itu lumayan luar biasa itu berat. Itu senior tuh bahasanya gitu doang. Sampai gua tuh masih di kebun gitu ya. Itu sampai nyerah gua, ya kan? Ngap. Waduh, gua nggak sanggup nih sampai ke atas, mana masih jauh kan, masuk ke hutan pintu rimba lah kalau disebutnya gitu. Kalau jalur mana? Itu kalau nggak salah via Bayombong. Iya. Ada lagi berarti Cikuray berapa jalur yang kira-kira? Ngomong-ngomong tuh. Kalau dulu sih gue tahu cuma 2. Ya nggak tahu, kita nggak update lagi. Oh, Pemancar sama si Bayombong ini. Oh, berarti beda cerita sama gue nih. Gue kalau gue pemancar ya kan. Kalau via Via Bayombong. Bayombong Bor, apalagi kan dulu tuh via Bayombong itu benar-benar dari jalan kita jalannya gitu sampai Oh iya, masuk gue ingat. perkampungan. Iya, kita waktu itu gue naik losbak lagi gue. Iya benar. Kalau lu jalan kaki itu benar-benar jalan itu, wah. Parah itu kalau itu mah lu belum masuk hutan rimba udah mampus ya. Wah, itu udah nyerah itu, makanya kan Dengkul udah mulai kendor nih. sampai Depok kan gua di kebun-kebun orang udah pada kotor semua udah pokoknya dah. Celana pendek gua robek gitu. Waktu itu juga gua naik nggak pakai sepatu, masih pakai sendal. Awal-awalnya 2010 lah. Sendal-sendal yang biasa lah, sendal-sendal yang rame gitu buat trek-trek luar. Trek. Terus gua sampai nih ceritanya udah di base camp. Di base camp tuh Lah itu lu kotor-kotoran celana robek baru nyampe base camp. enggak, maksudnya iya itu maksudnya dari perkampungan kan ketemu perkampungan. Nah, ini ceritanya itu kan tadi ke gua udah naik. Nah, ini kan di base camp nih. Nah, di base camp tuh dulu nggak ada base camp. Jadi dulu tuh kayak apa ya? Rumah RT. Nah, kayak rumah Pak RW gitu. Izin. Tapi pas di situ tuh baru sampai situ aja lu udah blok-blokan. Nah, lu ada niat, duh, pengen pulang. Udah aja Wah, ya, udah iya aja itu. ya. Bener itu. Lu bawa duit gak sih? Ya nggak bawa dulu. Maksudnya ya bawa cuma Kenapa lu mau pulang aja lagi balik? buat perhitungan pulang kan gue juga nggak tahu dulu estimasi waktu itu gitu, perhitungan ongkos balik nih berapa kan. Iyalah, namanya kita masih awam ya kan. Naik truk. Udah lah, gue ikut abang-abangan aja deh. Pasrah aja Iya, ya pasrah kan. Telan aja tuh, pahit-pahit Ikutin itu aja telan udah, tuh. ya. Ikut aja udah. Nah, udah izin di Pak RW tuh di pos apa Bayombong itu yang dibilang base camp. Nah, udah naik ke atas tuh. Naik ke atas ya lumayan lelah lah, dalam arti kata ya banyak cerita yang emang nggak bisa diungkapin karena memang udah lama juga ya, pokoknya gue payah dari situ. Payah gue. Tapi di sini kita menceritakan ya, cuma memang mungkin karena privacy kali ya. Ya udah, kita maklumin, jadi ada sebuah cerita yang benar-benar privacy, nggak boleh diungkapkan. Memang Sampai apa ya, ya namanya di trek itu kita pengen rehat gitu, pengen ngerokok, itu ngerokok aja susah kita ibaratnya kan nggak mau ngerokok lah, merokok tuh musuhan lah gitu. Dada kayaknya ngap banget kayaknya, besok ya. Nyas itu di pendakian Bayombong itu soal misis atau namanya tahun 2010 kan ya kan, itu misi dapat atau bagaimana kan gitu. Karena efek masih jalur masih sepi, biasanya kan itu melekat banget tuh. Ya, ada nggak tuh kira-kira kayak gitu? Itu emang ya mungkin udah bagiannya gua kali ya. Bagiannya gua, porsinya gue ya kan. Bagiannya gua di awal. Ya gua nyampe, jadi gua tuh nggak di pos bayangan lagi tuh, dulu gua nggak tahu tuh itu puncak bayangan gitu ya. Intinya
kita tembak langsung puncak aja, karena puncak itu tempat ngecamp kalau nggak salah waktu itu pikirannya. Jadi langsung nembak ke puncak, dan gua langsung nembak ke puncak itu perjalanan dari base camp ke sana itu sampai kalau nggak salah hampir mau maghrib. Iya, udah gelap, soalnya udah gelap. Dan itu ya suhunya juga beda lah sama kota gitu ya. Sampai tangan gua kaku kan. Wah, dingin banget. Sampai lu baru pertama kali kan. Pertama kali gua. Ada berapa itu ngecamp di puncak itu? Itu cuma satu tenda doang. Tenda. Iya. Loh, Tenda rombongan lu doang dong. Satu tenda orang. Oh. Gua baru datang gua sepasang langsung tenda. bukan? Sepasang bukan? Satu tenda doang udah, jadi belum ada yang gelar lagi nih, masih Maksudnya kelompok. cewek-cewek bukan? Cewek-cewek bukan? Satu Gua nggak tahu kelompok. kalau itu, nggak tahu kalau itu. Tapi Wah. sih kebanyakan dulu kayaknya cowok-cowok sih, Oh. cowok-cowok. Kagak, kalau sepasang kan aduh ya kan. Tanya itu Coba tanya ya kan. Itu juga kalau suami istri sih nggak apa-apa aja Ya, nggak apa-apa. Sah aja kan. Coba kan kalau bukan suami istri kan aduh ya kan. Ya namanya pemula kan belum kepikiran dah Iya sih, ke situ emang. Iya, ya iya, kan. Yang iya. penting gua nyampe puncak gimana caranya nih ya kan, jangan sampai ditinggalin gua Iya. gitu. Terus? Nah, alhamdulillah nyampe puncak. Nah, belum keeroan dah sama yang namanya kita suasana atau view gitu kan. Iya. Karena kan gelap. Iya. Yang gua rasain cuma dingin lah. Dingin nih, badan gua menggigil kan. Aduh, gimana nih? Pengennya tidur kan, lelah. Terus gitu aus, apalagi kan ya lu tahu sendiri lah, Trek Cikura itu kan nggak ada mata air lah. Kita Oh iya bawa dari iya bawah kan. iya emang. Ya itu yang gua rasain itu. Gue juga mikir ke situ tuh, kenapa sih bawa air dari bawah, kata gue. Emang di atas gunung nggak ada air, nggak ada air lah. Gue ceritain gue tuh. Wah, Itu makanya justru itu yang bikin benar-benar lelah, mungkin karena emang gue dikerjain juga atau di ospek ya, tapi dari situ alhamdulillahnya dapat pelajaran yang berarti lah. Seenggaknya kita nggak ngandelin orang lain, jadi kita ngandelin diri kita sendiri dan niat kita, nguatin niat kan, untuk naik ke atas. Alhamdulillah nyampe, terus ketemu malam dengan cuaca yang wah lumayan, angin besar ya kan. maksudnya angin besar nih. Angin normal lah atau angin Normal, bagaimana nih? Itu- badai nih. Waduh, mau gimana angin kayaknya nih? Dulu gue belum tahu itu yang namanya badai, Bor. Oh. Belum tahu tuh yang namanya badai gunung lah. Iya, badai yang, gunung. yang orang-orang ya itu angin besar, Bor. Yang sampai tenda gua tuh goyang. Padahal kalau gua pikir gitu ya, pas gua awal naik tuh cerah. Ketemu malam angin kenceng banget Ketemu tuh. malam tiba-tiba berubah tuh ya, namanya kita di alam kan kita nggak tahu Iya, perubahan- benar. perubahan cuaca. Gampang berubah di gunung Itu cuaca. benar-benar ya kalau dibilang mistis ya itu gua ngerasain banget, karena di tenda itu Kenapa itu? serasa kayak kita bukan kita doang gitu. Nambah. Nambah. Set. Jadi ya modelnya Nih tadi lu yang ngerasain lu doang apa hampir semua satu tenda tuh? Satu kelompok lu, maksud gue gitu. jadi gini dulu. Jadi ya gua kan awalnya ngerasain dulu nih ya, kok ada yang beda gitu. Kan gua nanya dong ke teman-teman gua, lu ngerasain ada yang beda nggak sih, kok kayaknya rasanya begini gitu kan. Iya nih begini. Nah dicoba tuh untuk ya sebiasanya lah gitu ya, nggak terlalu dipikirin Iya, ada hal mistis gitu lah. dibawa enjoy aja gitu. Dibawa enjoy aja, karena emang diedukasiin sama yang bawa juga, yang udah ya sama abang-abangan gua lah gitu. Ya dia bilangnya ya udahlah gua santai aja, terus udah lu bikin kopi aja kan. Nah dulu tuh gini, dulu tuh nggak ada kompor yang sesimpel sekarang Oh, gitu. iya, Dulu iya, tuh gua bawa benar. kompor Portable ya? Wow, portable. Terus panci boleh bawa dari dapur emak lah. Iya. Jadi ya nyolong-nyolong gitu, udah peralatan maksudnya bukan nyolong juga sih, minjemnya nggak bilang-bilang. Iya. Tahu pulang gosong ya. Iya, buat kopi di luar. Nah itu kelihatan, jadi gue sendiri nih di luar. Oh, bikin kopi. Posisinya ya bikin kopi. Terus emang susah kan nyalain api di luar karena kondisinya angin. Cuma yang gue mungkin nggak tahu ya, di bawah alam sadar gue itu ada sekelibetan kayak bayangan, atau mungkin itu cuma halusinasi gue doang ya, karena mungkin kelelahan. Itu ngeliat dari dalam tenda. Dari luar. Jadi kayak tenda tuh bergerak. Nah gue kan apa sih, sudut penerangan kan cuma di kompor itu doang tuh. Iya. Ya kan, nyala
nyala kompor itu kan sambil ngangetin kan gua mungkin gua kelelahan mungkin kan halusinasi, tapi sih ya kalau dibilang Jelas. kuduk merinding tuh ya benar merinding gitu. Iya. Merinding. Nah dari situ udah tuh abis nyeduh kopi gue masuk, gue langsung Kepikiran. ya udah tidur lah pokoknya gitu lah, gue pengen tidur lah, gue mau tidur gitu lah, Pengen mikirin buru-buru dia. pagi aja gitu ya. Buru-buru pagi. Nah, selepas dari itu subuh pas suasana subuh udah mulai enak. Subuh tuh azan subuh kan emang kedengeran sih, Iya benar kan? di kota tuh Kedengeran. kedengeran. Nah azan subuh ya udah kayaknya tuh alam kayak apa ya, balik normal. balik normal gitu. Awan banyak waktu itu, kayak gumpalan awan tuh yang dibilang lautan awan tuh Iya, sekarang. samudra Yang awan. gua nggak tahu tuh. Dan gua pengen ngabadiin gitu, maksudnya pengen ngabadiin, pengen foto lah kalau zaman sekarang. Itu waktu itu gue cuma bawa foto apa ya, foto Kodak gitu. Foto Kodak. Yang klise kalau nggak salah pakai klise. Iya. Yang kalau mau foto tuh harus di krek cepret. Nah gitu. Iya. Dan itu hasilnya juga nggak bisa banyak, cuma sampai berapa ya, 30 kalau nggak salah. Ya itu foto juga 12 orang coy, ya kan. 30 foto doang tuh kapasitasnya. Ya udah tuh semaksimal mungkin kan fotonya. Ya udah tuh foto cepret. Udah beres. Biasa dah kita nikmatin suasana lah di atas puncak sambil santai karena kan waktu free. Nah, selang yang gue inget udah ngabisin waktu lah ibaratnya di gunung itu, ya turun lah gue gitu. Udah sebete-betenya dah tuh ya. Nah, udah bete lah pokoknya. Udah kita apa sih ngompakin untuk ya udah turun gitu, karena kan dulu tuh nggak ada batas waktu sih setahu gua. Jadi Batas waktu pendakian nggak ada. Jadi ya semuanya kita gitu dulu. Jadi ya udah kalau kita udah mau turun ya udah turun gitu. Ya udah turun sampai ya biasa sampai perkampungan kita makan dulu. Udah di bawah tuh ya. Udah di bawah dah pokoknya, makan dulu. Terus makan ya langsung pulang, nggak ada mandi dah. Oh. Iya. Iya. Langsung pulang udah. Iya sih, seinget gue juga begitu doang, cuma cuci kaki doang udah. Ya, cuman kan kita bawa baju salinan. Iya. Kalau gue tuh Gitu. nggak ada tuh dulu gitu. Ya perjalanan perdana gue mungkin segitu doang sih. Gitu doang. Tuh Kalau si Paul nih Wah, hari cerita lu, gantian kubis lu, nih banyak nih kampret. kayaknya nih, Bro. Cerita perdananya. Pemula gue gimana ya? Aduh. Kalau pemula gue tuh gue naik di Gunung Gede Pangrango. Ke Pangrango. Nah, itu masih zamannya Simaksi 3.000 lah, 3.500 kalau nggak salah tuh Simaksi. Sama dari Pasar Induk juga. Nah, itu jangan tanya. Kayak basis Tangerang itu punya kiblat kayaknya itu soal buat transportasi ya kan. Aduh. Itu pendakian gua jalur Gede Pangrango, jalur Cibodas. Nah, Emang gede berapa jalur? itu dia punya 3. Salah Bintana, Cibodas sama Putri. Tuh. Nah, itu sebenarnya gua pengen ngedaki itu barengan sama dia. Yang gue bilang Iya, dia itu iya. pada berangkat. Nah. Gua sebenarnya orang tua juga hampir mau ngizinin. Iya. Karena memang abang gue belum ngizinin kan. Nah, gue masih sekolah. Kalau nggak salah tuh kelas berapa ya? 2 SMA kalau nggak salah, apa 1 SMA tuh ya kan. Gue pengen ngikut. Tuh. Ya akhirnya nggak kesampean. Nggak sampean. Pendakian gue di Gede awal mulanya ya karena Tapi itu masih di tahun yang sama 2010 itu. enggak, itu gue udah memasukin awal 2014 lah. Oh. Ya kisaran gitu. Lagian juga gue kayaknya baru-baru lulus itu 2009 kayaknya ada 9 akhir kayaknya. Dan di situ ya emang gue emang dari dulu pengen banget dulu namanya naik gunung. Satu ya. kan emang kampung gue itu Jawa Tengah kan, Banjarnegara kan tuh kan perahu deket, Sumingdap Karena deket ya kan. lu mikir ke situ nih ya kan. Ya udah kayak kebiasaan lah, udah kebiasaan juga kan. Dan di situ juga gue ketertarikannya itu karena ada ababan gue tetangga ya kan. Itu setiap mau naik gunung kayaknya pada
cerita ya kan, pulang naik gunung nih cerita ya kan. Secara nggak langsung lu ke doktrin nih ya kan. Asik juga nih, asik kata juga gua. nih kan. Pengen Ih, tahu. Juga nih. kepo ya kan. Nah terus kok dia orangnya beda-beda ya kan, kadang ada yang nginep ya kan, itu gue perhatiin terus. Ransalnya gede-gede ya kan. Aduh, gue jadi pengen kebelet nih naik gunung kan. Akhirnya gue sama baban gue ada yang deket lah. Dulu tuh gue masih deket sama dia ya kan. Lu naik gunung? Ayo lah naik gunung, kata gue kan. Dari dulu pengen naik gunung. Udah ayo naik gunung. Nah, akhirnya gue suruh booking ke Gede lah. Gue nggak tahu apa-apa sebenarnya nge-booking ya. Gue suruh booking gitu kan. Cuman emang Cibodas gue tahu. Lokasi gunungnya juga gue tahu, udah tahu lah. Cuma nggak tahu cari nge-booking. Akhirnya gue sama baban gue kan jalan kan. Kalau nggak salah nge-bookingnya itu sama kawan gue tuh, ababan gue namanya Bang Bule, dia bawa mobil dia kan. Kawan gue, ababan gue Bang Bule sama istrinya, ababan gue cepet juga. Nah, di situ juga tadinya kawan gue mau naik Bang Bule ya kan. Nah, gue jadi buat simak juga kan. Nyampe di Cibodas itu gue stay-nya di Mangidi. Nah, mungkin semua pada tahu lah. Di Cibodas tuh Mangidi ya kan. Mangidi pagi foto, akhirnya jadi kita booking. Ayolah booking. Nah, booking dah tuh gue ke situ. Serahin KTP, apa gitu lah. Gue belum punya KTP ya kan. Terus Gue punya KTP. Ya cuma ini aja, apa? Kartu pelajar. Kirain kartu lu, pelajar. Kirain lu pasrah ya, kayaknya gue nggak naik lagi nih kan. Iya. Gue sempat pikir gitu. Masa sih gue kagak naik lagi. Gagal lagi aja. Udah sampai ke sini ya kan. Gagal lagi. Udah ikut. Pakai kartu pelajar. Alhamdulillah ada gua. Dengan biaya simaksi 3.500 tuh. Sama sih, dulu itu belum ada batas waktunya, belum ada batasan soal hari. Dulu 3.500 sampai 35.000 nih. 3.500. 3.500 simaksi. Nah, dan dulu juga itu belum ada larangan yang namanya, setahu gue ya belum ada larangan yang namanya kita namanya di hutan jaga-jaga boleh kan ya. Iya, Kayak bawa namanya pisau agak gedean dikit lah ya kan dulu. Kalau sekarang mah kedengaran gue kayaknya nggak boleh. Gitu. Nah, habis pulang booking pendakian hari Sabtu. Wih, gue nyari peralatan dulu nih ke saudara gue. Teh, KPPN punya jaket yang gede itu kemana ya kan? Jaket ini kayak Eropa lah ya kan. Nah, di itu Bulang. Ada Har, mau ngapain? Mau pinjem teh, mau naik gunung ya kan. Akhirnya gue pinjem tuh jaket tes aja. SB tuh gue juga minjem. SB masih apa minjemnya? Lupa juga gue minjem. Pokoknya gue minjem tuh SB tuh. Gue muter, gue pinjem SB. Ya kalau dulu Pak gue belum masih pakai sepatu, sandal jepit itu masih boleh juga sandal jepit. Emang pada sandal jepit semua dulu kan. Sandal jepit aja kan. Ya. Nah, pakai sandal jepit. Tapi kalau tenda ready tuh. Nah, tenda abang-abangan. Kalau ini kan mendaki ya kan. Dia udah nyediain tenda. Cuma paling kayak sama lah cerita kayak si Arif ya kan. Soal kayak panci ya. Dan itu gue inget banget dulu gue kalau naik gunung panci uang gue ambil lah gue. Karena kan udah menjadi andalan. Hanya dia tuh yang punya panci. Ya syukuran bener kayak syukuran nesting yang bisa dibawa intinya. Iya kan. Yang ringkas dibawa gitu. Masuk ke dapur ya kan. Tes aja. Comot aja, masukin. Ya kan. Bawa panci dong tuh gue modal bawa panci. Kalau kompor sama mungkin satu kompor sama Arif juga portable emang dede juga. Kan peralatan abang-abangan. Masih satu lah. Satu abang-abangan lah. Masih minjem lah dulu. Nah, dan udah alat udah kumpul, abang gue bilang packing udah tuh di saung packing bareng tes aja. Ada 2 keril, yang satu keril gede, yang satu ya agak di bawah. Nah, yang lainnya itu tas sekolah 1, tas laptop 1, nah sama tas seginian doang nih ya udah. Tas samping doang yang segini-gini ya. Nah, zaman-zaman tas samping. Itu gue berangkat 5 orang itu Kang salah gua. Iya 5 orang itu. Pertama gue buat tas sekolah dulu. Lu termasuk sama abang lu. 5 orang itu. Sama abang gua naik sama abang gua juga. Emang dia juga pengen ngikut juga dia karena gede juga mungkin belum ya kan. Orang itu kan kedua kalinya dia. Ya.
Gue berangkat pasar induk lah tuh, aja sampai di puncak, nyampe di puncak pas tuh, kata gue, ih dingin amat ini ya. Iyalah orang naik truk kata dia karena aduh pokoknya dingin lah tuh, pokoknya jalur puncak tuh dingin kalau naik truk ya karena aduh dinginnya kata gua. Ya dibilang sama abang gua pakai celana panjang biar nggak dingin ya, gua pakai celana pendek di truk ya, akhirnya kan kena juga apes juga kan kata gua kagak dengerin. Turun di Alfa tuh, di bawah Cibodas Alfa, belanja kayak cemilan lah, tanya terus ngantar angkot naik ke atas. Habis nyampe di Mang Idi istirahat ya, ngobrol kan, ini kita besok naik jam berapa nih ya kan. Udah tenang, pagi aja jam 8-an ya kan, kata dia, nunggu sekret buka juga gitu kan. Oh yaudah, ngobrol panjang ya, ngantuk tidur, bangun pagi. Wah seger, emang gue pengen banget naik gunung kan. Oh pokoknya semangat itu ya. Mereka belum bangun, gue udah bangun belum dah. Tes, ngopi, ngerokok aja kan. Euforia. Ya. Pokoknya kecil gue masih sekolahnya udah ngerokok, bandel. Tapi abang lu slow aja tuh. Abang lu slow. Nah, slow aja udah ya kan. Soalnya udah ketahuan dulu. Mau gimana lagi kan? Soalnya ketahuan itu gara-gara bokap naruh rokok di atas kulkas ya kan. Itu dipancing 3 batang ya kan. Gua selipset aja. Lama-lama hilang, ketahuan terus ya kan. Akhirnya gue dah tuh. Ya aku juga. Ya. Pagi ke sekret. Di situ gue milih tas lah. Pertama gue ambil tas yang sekolah lah. Terus kan ada tas kecil. Kalau tas kecil itu emang nggak ada pilihan lah, emang udah nyantol mulu tuh di abang gue ya kan. Cuma di pilihan tas laptop isinya kompor portable, tas sekolah, keril sama keril yang gede. Nah gue dapet tas sekolah dulu, tes aja. Wah enak nih ya kan, foto-foto dulu. Tenda masih gue selempangin ya kan. Tenda masih gue selempangin lah, tas sekolah, tenda ya kan. Berarti itu baru udah ada zaman foto tuh, foto kamera tuh udah ada. Itu udah ada. Nah itu saking gue pengennya ya, wah kata gue dingin ya kata gue. Itu dari bawah, itu gue udah pakai jaket, tapi gue bilang gitu, waduh kata gue ya, wih keren nih kan. Lu nggak susah jalan. Keren kata gue, wih keren nih. Pas nyampe di pintu masuk ya kan, jalur Cibodas itu kata gue kok kayaknya gerah nih. Iya ngokap kata gue gerah, soalnya kan namanya kalau bulang kan iya. Pokoknya kata gue wah gerah nih. Akhirnya gue copot ya jaketnya. Yaudah copot aja, lagi lu pakai kata dia kan. Pokoknya yang lain mah udah pakai, kalau abang gue pakai sepatu warrior ya kan, gue jepit. Pada pakai ikat kepala, apalagi kawan gue Serijal kacamata Pino ya kan. Pokoknya pada bestela ya kan, gaya-gayaan. Kalau gaya jadul semua ya kata gue. Pas nyampe cuman pada saat itu mah hits. Pas nyampe di itu, Telaga Biru itu, gue udah mulai disodorin keril tuh dulu. Sodorin keril sama abang gue, bukan yang paling besar di bawahnya. Bawa nih keril nih, biar ini nih ya kan, mau sampai mana kek ya kan. Masa lu naik gunung kagak mau keril ya kan. Doktrinan dah itu. Iya. Yaudah, saking gue pengen naik gunung, akhirnya gue bawa tuh keril tuh. Bawa nyetet ya. Berat yuk kata gue ya kan, pulang berat ini kata gue. Awal mulanya sih enak, cuma ketemu begini aja, ya kata gue berat amat ini kata gue. Nah ngelirik abang gue cuma bawa itu kompor portable, cuma bawa kompor portable doang isinya tuh. Nggak ada namanya air nyelip pun kagak ada. Satu tas laptop itu kompor portable, karena kan portable kan udah kayak laptop itu ya kan, masuk aja dah. Satu lagi ngeliat abang gue ya udah pertir ya kan, nyampe pakai tas rembang kata gua, cengin aja. Amat kata gua. Dia ketawa-tawa, udah lu bawa dulu ya kan, sampai mana kuat. Cuman gua kayak pengen ngucap apa sih, dulu lah gua pengen turun, gua kagak mau ya kan. Masih ada tekad lah. Gua pengen penasaran ya kan. Gua udah ngucap juga sama abang gua. Bang, coba nih gantian nih, gua bawa itu. Kata dia, udah lu bawa itu aja. Kata dalam hati gue, jalan banget jadi abang kata gue. Iya, gue akan kasih bawa gitu, gue pengen kata gue kan. Juga gue jalan aja dulu. Soalnya apa, gue pikir ya gue juga pengen banget naik gunung ya kan, pengen banget naik gunung. Nyampe lah tuh gue di Kandang Badak. Di Kandang Badak break kata abang gue, break kayak. Nah kira break, ngopi dulu ya kan.
Di situ ada yang nenda juga dul beberapa. Enak nih nenda sini nih. Nah gue pikir juga bakal nenda. Gue nggak tahu tuh namanya break itu mau istirahat doang atau mau nenda ya kan. Intinya gue udah enak lah kata gue. Nenda nih ya kan, tes aja. Abang gue, jadi packing yuk, packing lagi. Emang mau kemana kata gue. Nah, kita kan camp di puncak. Ah puncak kata gue. Masih jauh kan ya, masih jauh, berapa jam lagi? Ya ada 4 jam, 5 jam. Aduh kata gue. Parah ya. Itu Siap. saat itu yang dipikiran apa tuh? Pas diomongin Itu kayak gue gitu. pengen ganti tas ya. Tetep abang gue kagak ngasih. Malah kawan gue yang bawa berat kagak kuat, mukanya pucet. Sampai dia bilang begini sama abangnya ya kan. Jal, udah lu kalau nggak kuat gantian ya kan, jangan paksain. Enggak, udah apa dah kuat. Dibawa jalan dah tuh bentar dulu. Pucet dulu sempoyongan. Dibentak sama abangnya. Jal, udah, lu mau gantian kagak? Sampai ngomelin ya. Tuh gantian masih hari. Kata gue, Jal, sini udah gantian sama gue. Pas gue angkat, tambah berat lagi ya kan. Gua jalanin dulu, tes aja. Kok makin lama makin begini nih. Iya, makin lama makin begini nih. Siap. Apalagi pas di bawah gua dengar namanya tanjakan setan kan. Iya, sebutannya. Serem. Maksudnya apa nih tanjakan setan ya kan? Bagaimana sih ya? Gua pengen tahu juga. Main tambang, gua nanya tanjakan setan mana sih? Ini tanjakan setan. Buset, pantesan begini gitu gua kan. Wah, gua udah sempet kagak kuat tuh. Karena keinginan doang pengen naik gunung ya kan. Gua pengen naik gunung, enggak mau ngucap ada kata gue pengen turun lah. Nyerah lah katanya. Jadi kalau bisa dibilang mah gue tuh udah capek, cuma gue paksa ya kan, karena semangat mungkin. Semangat, satu juga nggak mau ngapokin abang-abangan lah, udah ngajak gue naik gunung ya kan. Kecewain. Oh iya, gue lanjutin terus net aja. Sampai lah tuh dul, gue di atas tuh puncak tuh, ngecamp di puncak, ter aja. Air ambil di mana? Oh no di bawah. Itu di bawah apaan? Itu surken itu. Oh itu namanya surken. Enak ya. Jadi dulu tuh pemikiran gua itu kalau foto situ kayak lembah begitu kan ya. Wah enak tuh kalau ngecamp di situ juga ya kan. Itu berapa jam kalau turun gua tanya kan. Ya ada 20 menit. Masa sih cepet banget kan, kalau dari atas kan kayak tinggi jauh banget gitu ya. Masa cepet banget. Iya 20 menit turun. Mau lah. Terus ngambil air kapan? Besok pagi ngambil air. Makanya lu besok pagi ngikut tuh anak-anak ngambil air. Iya gue ikut pasti ya kak. Nah, bermalam robo SB1 pakai jaket ya kan. Nah kata baban gue itu SB gelar lah. Orang habis cuma satu doang lu SB gelar lah kata dia kan. Berbutan. Berarti lu nggak nyangka juga ya kalau abang-abangan lu nggak pandai bawa SB ya? Gue nggak nyangka juga kalau dia bakalan minta ya kan. Gue ya kagak nyangka lah. Orang dia suruh gue bawa itu buat gue pribadi. Ternyata di atas pada minta digelar. Akhirnya namanya ade-adean ya kan. Ngalah udah. Bukan ngalah sebenarnya, takut. Iya, Hukum alam akhirnya udah gelar ngalah. udah tuh. Gelar. Kata gue pas malam, kok dingin nih kaki gue ya. Pokoknya dingin ya pokoknya. Kok dingin ya. Pas gue melek, SB-nya adanya di pojok, kayak ngumpul. Iya. Gue bilang begini, woi itu SB bagi-bagi lah, udah ketawa-tawain, enak anget ya tuh gitu. Bagi-bagi. Iya. Akhirnya bagi-bagi lagi tuh, digelar lagi dulu buat nutupin atas. Nah, saking mungkin capek gue kan, bawa barang berat. Nah, pemula bawa barang berat pula ya kan. Ya dia udah bangun pun gue nggak sadar sampai ada yang masak gitu kan. Nah abang gue masak kopi di tenda, tinggal gue sendiri tidur aja. Dibangun sama abang gue, woi bangun lu, tidur aja ya kan. Lu katanya mau ikut ngambil air. Nah gue denger tuh ngambil air, langsung gue bangun. Kenapa kata gue kan. Lu katanya mau ikut ngambil air. Iya ikut. Oh nah aku udah pada jalan ya kan katanya. Jalan siapa aja, lu siram sama Rijal. Akhirnya tuh belum cuci Nyusul muka tuh. akhirnya pakai sepatu saya kan. Tapi tuh besok jalur udah mana bersih jalurnya katanya kan. tuh. Dulu nih Jalurnya. mau pakai sepatu siapa ya abang-abangan? Nah, Sepatu Pakai aja. sepatu abang-abangan sepatu berarti. abang gua, Oh. pakai sepatu abang gua. Kan gua kan pakai sendal nih. Nah, abang gua turun pakai sendal. Iya. Jadi kan mungkin kalau yang sekarang gua alami kan kalau di tenda kan enak pakai sendal tuh. Nah, karena gue pakai sepatu tuh, tanya, gue kagak ketemu nih. Pas mau nyampe Surken baru ketemu. Gue bilang, Jan, lu ninggal gue, lu sialan banget. Gue pengen banget ke situ katanya.
Terus kata dia, lu tidur aja. Dia bilang begitu. Lu tidur aja. Aduh, udah gua jalan. Cakep juga. Jal, foto-foto dulu lah ya. Foto. Pokoknya ketemu mata air tuh surkep. Enak aja, orang dingin kan, seger ya kan. Cuma pas balik lagi, waduh, naik lagi nih kata gua ya. Kan lumayan. Gua udah ngerasain turunnya bagaimana, naik lagi. Jal, lu bawa air nih, kata gua ya. Kan turun kan kasih bawa air kan. Lu bawa air nih. Udah belah dua kata dia kan. Lu bawa nih 2, gua bawa 3 kata dia kan. Ntar no, bawa lagi kan. Ayo udah, aduh. Mana gua tuh perdana gua naik nggak ngerokok, naik sambil ngerokok dulu. Perdana gua jujurnya aja, itu naik sambil ngerokok. Makanya gua sampai saat ini pun masih ngerokok naik. Jar, berhenti dulu lah istirahat ya kan. Ya boy, capek gua juga kata dia. Aduh, nyampe di atas gua tuh, udah nyampe di atas. Yang atas mah udah pada enak-enak aja ya, lagi pada ngopi ngerokok aja. Iya, ngopi ngerokok aja. Makan. Lah ini belum pada dimasak ya, orang akhirnya kan baru datang. Ya elah, gua lagi aja ya kan. Ya kira gua lagi itu pada tuh masak. Yang namanya ade-adean. Perdana terus yang disuruh ya. Ya perdana lah yang disuruh. Perdana lah pokoknya disuruh. Ditata. Udah. Ya meskipun gua nggak tahu rasanya bagaimana, masak aja ya kan. Intinya mah mie pasti gua masak, pasti enak lah kalau mie sama. Cuma kalau namanya beras dulu tuh gua kagak jago namanya beras. Gua bilang, "Nih beras nih tolong masakin nih, gua nggak bisa, takutnya gagal ya kan." Nggak kemakan. Iya, akhirnya abang gua dah tuh yang masak. Udah sini gua aja yang masak, lu nggak bisa kan ya kan. Nah, terus kata bonus satu lagi, lu masakan lu apa katanya ya, keras atau bagaimana sih namanya? Aron ya kan. Sini gua yang masak ya. Belum Akhirnya yang benar-benar bisa masak dah tuh. Masak dah tuh ya kan. Nih, kata abang gua, orang bisa masak di bawah belum tentu dia bisa masak di atas kan. Ingat banget gua ngomong gitu. Karena ini dul apa keterbatasan alat. Karena kan kalau di kota kan tinggal rice cooker nyalain. Iya, ya mungkin seperti itu. Iya. Gua ngalah juga lah kata emang gua nyodorin, abang gua satu juga ngalah juga. Dia biasa naik berdua dan dia tahu dia lebih jago, ya udah. Banyak belajar lah ya. Tapi benar matang nasi. Matang nasi dulu. Kirain nasi aras, patekan lu. Makan aja. Makan. Habis itu ya foto-foto ngambil gambar cakep, packing lagi tuh. Nah, gua kira mah gantian tuh bawa barang. Gua lagi bawa barang ya kan. Cuma untungnya kawan gue ini gila. Dia perdana kedua kali naik gunung situ. Dia gila bawa barang berat banget. Yang gue bilang, dia sampai domel sama abang suruh gantian. Gitu kan. Turun dia mau beli bawa yang paling berat tuh. Gue demen aja. Itu Jal, bawa kata gue ya kan. Terus gue yang bawa lu bilang gitu. Ya siap ya. Udah tuh ter aja. Nah, pas di perjalanan kata gue, ini anak makin kenceng aja nih. Padahal dia kan baru pertama kali itu ke situ. Ya kan. Gue ikutin dah tuh. Nih, lu turun itu lewat mana? Masih lewat jalur Cibodas, PP Cibodas itu. PP Cibodas. Iya. Turun, ayo gue berdua sama kawan gue suruh jalan. Ya, seenggaknya kayak gue udah sering ke situ kan. Cuma stuck gue di tebing setan kata gue. Jal, berhentilah, tunggu anak-anak yang lain. Kata gue kan. Udah tungguin aja dulu bareng-bareng ya kan. Udah tunggu ngerokok, ngobrol lah yang masih di jalan saja. Jalan doangan. Gua kata gue bawa enak Jal, tapi bawa bugiran lagi aja. Dah bawa kasih ya. free aja. Iya, aduh gua. Makanya perdana gua tuh bawa berat, kagak bawa enteng. Udah mau abang gua. Ayo lanjut turun. Ya kayaknya abang-abang gue nggak ada rasa khawatir gitu, gue bakal nyasar, kayak dilepas aja gitu. Sialan banget ya. Namanya baru pemula, terus gue ngacir dulu, terus dia khawatir kan. Ketemu gue pun dia bilang, "Lu ngapain dia? Ayo lanjut lagi." Kata gue, gitu kan. Ayo jalan, iya. Panang badak tetep berhenti lagi gue, karena emang tempat situ paling enak berhenti kan. Nah berhenti lagi aja. Apalagi kawan gue ini satu kalau sama cewek parah dul. Parahnya gimana maksudnya nih? Dalam arti gacor ya. Caper banget lah. Gacor banget lah kalau sama cewek. Puber itu mah naluri laki-laki dul. Gue sampai kata gue, "Jal, gila lu," kata gue. Aduh. Jadi gue pengen sama si Rijal jadi malu, bukan malu sama sikap dia. Gue jadi takut sama tuh cewek ya kan. Sedangkan dia sama dia digodain, otomatis gue pasti gue ada respon juga kan, ngobrol juga ya, ngedon juga gue dulu tuh kan, soal kalau cewek tuh di gunung tuh, ngedon juga lah.
akhirnya udah tuh kayak ngobrol, dapat kopi, paman gua dateng. Dapat Ngopi lah, kopi. ngopi. Maksudnya dapat kopi dari Minta mana? kopi ke tenda. Oh, tenda orang. Karena kan kawan gue ini kan udah pernah naik gunung ya kan. Ya gue baru pemula, di dalam gue berdua sama dia itu dia yang lebih tahu lah. Dia ya kan? punya trik lah. Iya, dia punya kan? trik karena dia trik lebih ya. duluan. Kopi kata bang gue, lu dapat kopi di mana? Itu tuh Rijal minta. Ya kan? Udah lah bongkar, kita ngopi dulu ya kan. Akhirnya ngopi. Turun dah tuh gua. Tetap gua dulu masih bawa barang gua situ Kerilnya kota Tangerang tuh, dari kota Tangerang Kerilnya. Masih bawa barang ya. Sumbangan apa gimana? Keril bikinan atau itu keril Dulu itu acara baksos Pak. Tangerang. Jadi abaman gua dapet Kalau acara bahasa sekarangnya endorse. Endorse dari Iya. Pemkot. Kayaknya acara baksos itu. ada label lah ya. Iya, ada labelnya. Keras juga dulu. Mereknya Pemkot. Limited itu. Habis dari Kanom Badak jalan lagi, tetep gue jalan berdua mulu sama kawan gue si Rijal tuh. Karena emang dia tuh semangat banget kan, emang gue akuin semangat banget tuh kawan gue ini. Satu, ya kuat, semangat juga. Nah, turun tes, wah, ketemu air panas. Gue bilang, Jal, mandi dulu Jal. Naik gue belum sempat mandi nih. Berendam di air panas. Ya kan? Kata kawan gue, iya loh, gue juga mau mandi di sini. Udah, kata taruh keril, bongkar baju udah bener mandi. Bener lu. Enak. Bener lu mandi. Mandi situ. Buset. Enak, awalnya kan air panas dulu, Iya, air hangat iya, ya kan. Kan ada sebagian situ. Enak banget nih. Sabon gue dateng. Ngikut juga dia mandi ya kan. Pada stay di situ semua dong. Ya pokoknya Mandi ya kan. pokoknya di jalur pendakian itu ya paling enak di air panas. Soalnya badan kan habis capek kan. Bendem di Oh, situ. berarti cuman ada di Cibodas doang. Nah, Cibodas doang. Situ Putri di sama jalur. Salbintana nggak ada tuh. Nggak ada. Ya kalau salah bintang air panas mah enak. Nah, kalau tuh habis mandi turun. Pokoknya targetnya udah langsung ke base camp lah. Soalnya ya nggak ada cerita lagi. Soalnya gue jalan berdua doang udah, berdua aja, berdua net aja sama dia tuh. Sampai di taman, sampai di pintu masuk itu baru gue berhenti. Soalnya kan nungguin kan. Yang rombongan belakang. Iya, nunggu rombongan belakang. Jadi perdana gue itu bawa barang berat, jalan sama kawan, dan seolah-olah tuh gue kayak udah pernah ke situ gitu kan, jalan aja. Ya alhamdulillahnya kan jalur Cibodas kan emang jelas gitu kan. Terbuka ya. Di tahun itu pun di harga masih segitu pun emang itu dia udah jelas gitu, jalur Cibodas. Sampai tebing setan pun jelas kok. Beda lagi kalau jalur yang lain mungkin nggak tahu gue juga kan. Jadi sih. Ya dari kisah gue pemula, gue sudah dijajal Keril berat. Dengan optimis gue pengen banget nih nyampe ke puncak. Ya meskipun sekarang gue baru tahu tujuan kita itu bukan puncak kan. Kalau dulu namanya masih bocah kan. Wes, aduh, makanya kalau sekarang pada pemula pengen ke puncak ya kita nggak heran. Dulu kita juga pengen begitu. Iya, Ke puncak masanya nih. doang, kan? Iya. masanya doang beda. Nah, kan balik lagi yang lu bilang tujuan tuh ya balik lagi ke rumah dengan selamat. Iya. Ini begitu aja. Coba kalau dulu mah tujuan, loh gue pengen ke puncak nih ya. Semangat. Cuman emang gue pas lu ngomong kayak gini, gue terbersit juga sih. Sering lah, ini berapa lama lagi sih? 2 belokan lagi. Emang gue mikir 2 belokan kanan cuma kiri doang. Tanya lagi nih gue nih, 2 belokan lagi kan bangsat kata gue nih PHP banget PHP kan. lah ya gitu. 5 menit lagi nyampe. Betul. Anjing gak tuh belum nyampe Iya. belum bangsat. Padahal dia udah dia tahu ya gitu, tapi dia nggak pengen kita tahu gitu Iya. kayaknya. Cuman Makanya, dibalik dari situ nggak mau matahin semangat Iya, kita. betul. Jadi kita semakin terpacu nih dengan rasa kepengen tahuan kita gitu. Cuma kan. gue kena kena dipatahin semangat gue tuh pas Kadang Badak, diucapin masih kayak 5 jam 4 jam gitu kan. Cuma ya guanya aja pengen gitu kan. Aku pengen banget nyampe ke puncak nih. Akhirnya gue jalanin terus. Dibilang abang gue, wih gantian nih Ram, gue bawa tas itu. Aku dulu bawa itu aja. Aduh, dalam hati melu gondok nih ya. Cuma gue jalanin aja udah kata gue, aduh gue pengen banget ke puncak nih kata gue. Akhirnya nyampe lah ya. Iya. Ya sedikit pengalaman gua di jadi pemula ya seperti itu. Emang pengen banget gitu naik gunung kan, pengen banget naik gunung. Aduh, emang selalu ada hal permulaan dul, Iya, intinya mah dul.
nggak mungkin langsung ojok-ojok lu Iyalah. langsung twing terbang kemana tahu kan, nggak mungkin lah. Mungkin. Semua orang juga pasti ngerasain awalnya kayak gimana nih, pengalaman pertama lah. Makanya gue nih malam ngebahas kayak gini, ya kita bikin rekaman kayak gini, ya kita tuangin cerita Iya, kita betul. nih Biar tahu lah gitu. sama kawan-kawan di luar sono ya kan. Jadi pemula itu asik. Asik lah. Asik lah, masih Buat dikenalnya asik kan. Kita kenal lagi asik ya kan. Aduh, ya setidaknya kita mah berbagi aja nih, Iya, berbagi berbagi cerita aja. aja gitu, bukannya mau gimana gitu. Baik lagi, intinya setiap orang punya cerita masing-masing, walaupun Beda. di gunung yang sama Iya, ibarat betul, ya, betul. pendakian yang sama, cuman di hari yang berbeda dengan teman yang berbeda, ya ceritanya pasti beda lagi. Beda, beda. lagi, pasti itu Pak. Makanya gue demennya dari naik gunung. Gue pernah ditanya sama om gue nih, Jar, enaknya naik gunung apa sih, Jar? Punya cerita doang. Capek. Nah terus, ya Dengan polosnya lu gitu iya lah ya. dengan polosnya gue ngomong kayak gitu ya kan. Terus gue ngekik balik nih om gue. Makanya om, kalau pajak ceritanya juga om nggak bakal ngerti Nggak kata gue gitu nyambung. kan. Kecuali om pernah naik gunung juga. Iya. Kita cerita bareng nih, pasti lebih seru kata Iya. gue. Bisa aja lu gue gituin. Iyalah, bercerita dengan orang yang sudah merasakan pasti bakal nyambung satu frekuensi lah Nah, gitu. maksud gue begitu. Mungkin kita udahin dulu nih. Udah lah, Udah. cukup lah. Kayaknya jam juga udah. Udah larut kayaknya. Gua Setengah ngeliat satu gini gua nggak bawa jam. Udah Setengah larut. dua mah ya. Setengah dua. Gila lu. Dikit lagi kita Sahur sahur. orang-orang, kita juga dalam rangka ini nih menunggu sahur. Sahur. Kita bikin konten begini ya kan. Ya, mungkin ada kata penutup nih. Apa ya? Ya, pesan-pesan buat kayak para pemula mungkin Rip, Jar, bagaimana gitu kan. Karena kan memang banyak kan pemula-pemula gitu kan. Jadi biar dia pada bisa hati-hati Apa dalam ya? mendaki bagaimana gitu. Ya intinya gini sih, lu kalau mau naik gunung jangan ngegas sendiri lah. Kalau bisa ajak Ada pendamping lah, temen senior, lu yang ya. udah pernah naik gunung. Udah gitu juga kan temen lu yang udah tahu wawasan. Lu kepoin dulu aja, jangan langsung tiba-tiba lu ngegas. Emang kayak gue nih, gue tanya dulu kan apa aja yang harus dibawa gitu. Jangan tiba-tiba lu pengen naik gunung nih, lu nyeruntul sendirian, itu nggak bagus begitu. Iya betul. Ngeri Bor, namanya di alam bebas mah. Kita ini olahraga kita lumayan ekstrim kata gue ya kan, Iya. walaupun dilihat simpel banget. Memang segala kejadian tuh pasti kejadian. Nah tuh alam nggak ada yang bisa nebak. Kita hari ini naik pagi cerah, malamnya badai lu Iya. kurang tahu ya kan. Alam kan. Iya. Mungkin Nah, sedikitnya sih minimal ya harus cari tahu lah tentang Ya informasi pendakian lah, ya, informasi itu harus kita cari walaupun kita baru pertama kali mau Oh, naik iya. gitu kan. prepare info gitu Prepare kan. lah. Gitu. Nggak ada salahnya sih lu searching Google. Iya. Sekarang udah gampang kok informasi mah ibaratnya gitu. Iya. Tapi lebih enak lagi sih ya lu kepoin Iya. sama temen-temen lu yang udah pernah naik gunung gitu. Kalau lu orang masih kepo tentang gunung ya kan, ya mungkin cukup sekian kali ya. Iya, Di- deh, di lain waktu kita bakalan cerita lagi nih. Nah makanya dari itu kalau lu orang demen nih atau suka sama cerita kita, jangan lupa tuh nyalain tombol apa ya? Lonceng. Lonceng ya kan, biar kalau kita update biar ketahuan. Subscribe ya kan, like, komen yang barbar kalau bisa ya kan. Share deh terus banyaknya. Kalau mau berbagi sharing di sini nggak apa-apa. Boleh. Komen aja komen. Nanti Kita insya Allah, share man. insya Allah bisa Masalah kopi-kopi Ya. tenang ya kan. kita jadwalkan. Udah cukup ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.